Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Prawiratiansah dari kelas SIKC 1D. NIM 2507024. Baik teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang bertema Smart Health Sistem Antrian dan Rekam Medis Puskesmas. Baik, jadi teman-teman, saya ingin menjelaskan hasil analisis tentang Smart Health Sistem Antrian dan Rekam Medis Puskesmas. Jadi, hasil analisis menunjukkan perlunya sistem Smart Health terintegrasi yang mampu mengelola antrian dan rekam medis secara digital untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, minimalkan kesalahan pencatatan, serta memperbaiki koordinasi antar bagian seperti pendaftaran, poli, dan manajemen. Lalu ini ada gap analisis menunjukkan bahwa sistem manual kurang efisien, tidak terintegrasi, dan minim dukungan informasi bagi pengambilan keputusan. Sementara sistem digital mampu memperbaiki alur pendaftaran, pengelolaan antrian, pemeriksaan pasien, dan pencatatan rekam medis hingga pelaporan secara terpusat dan otomatis. Nah, dalam sistem ini teman-teman, ada aktor dalam sistem ini terdiri dari pasien, petugas pendaftaran, perawat, dokter, kepala puskesmas, dan admin sistem. Baik, selanjutnya ini rancangan. Yang pertama ada use case diagram usulan, yang kedua ada activity diagram usulan, yang ketiga ada sequence diagram usulan, dan yang keempat class diagram dan ERD ya, teman-teman. Nah, ini ada use case diagram usulan. Ini ada 3 aktor. Yang pertama ada pasien, yang kedua ada petugas pendaftaran, yang ketiga ada dokter. Jadi pasien ini melakukan pendaftaran, lalu mengambil nomor antrian, serta memantau status antrian sebelum mendapatkan pelayanan medis. Selanjutnya ada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran bertugas mengelola data pasien, memverifikasi pendaftaran pasien, serta mengatur dan mengelola antrian pasien sesuai dengan poli atau layanan yang dituju. Selanjutnya ada dokter. Dokter berperan dalam melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien, mengakses data rekam medis, serta menginput hasil pemeriksaan dan tindakan medis ke dalam sistem. Baik, di sini ada activity diagram usulan. Jadi pasien itu melakukan pendaftaran layanan kesehatan secara online atau onsite, memilih poli dan jenis layanan, mengambil nomor antrian, menunggu antrian, lalu menerima panggilan antrian. Di sini ada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran tugasnya menerima data pendaftaran pasien, lalu melakukan verifikasi data pasien. Selanjutnya ada dokter. Dokter ini ditugaskan untuk menerima informasi pasien dari sistem. Lalu ada mengakses rekam medis pasien, melakukan pemeriksaan medis, serta menginput rekam medis elektronik. Selanjutnya ada sistem Smart Health. Sistem ini menyimpan dan mengelola data pelayanan. Selanjutnya ada pasien. Pasien ini ditugaskan untuk menyelesaikan proses pelayanan. Lanjut. Nah, jadi teman-teman ini ada sequence diagram usulan ya, teman-teman.
Di sini ada alur proses. Pasien melakukan pendaftaran. Yang kedua ada sistem mengirim data ke petugas pendaftaran. Yang ketiga ada petugas pendaftaran memverifikasi data pasien. Yang keempat ada sistem membuat nomor antrian. Yang lima, pasien menunggu antrian. 6, sistem memanggil nomor antrian. 7, ada dokter menerima informasi pasien. 8, dokter mengakses rekam medis pasien. Dan 9, dokter melakukan pemeriksaan medis. 10, dokter menginput rekam medis elektronik. Dan 11, sistem menyimpan dan memperbarui data pelayanan. Dan yang kedua belas, ada proses pelayanan dan selesai. Jadi ini ada kelas diagram ya teman-teman. Kelas diagram ini ada tabel pasien, tabel dokter, tabel pendaftaran, tabel rekam medis, tabel apotek, tabel resep, tabel pembayaran, tabel antrian, dan tabel obat. Dari pasien ke pendaftaran, relasinya itu pasien melakukan banyak pendaftaran. Nah, yang kedua ada pendaftaran ke antrian. Jadi relasinya satu pendaftaran menghasilkan satu antrian. Nah, pendaftaran ke pembayaran. Jadi satu pendaftaran ini dibayar ke satu pembayaran. Dari pasien ke rekam medis. Nah, jadi satu pasien memiliki banyak rekam medis. Dokter ke rekam medis. Jadi satu dokter membuat banyak rekam medis. Dari rekam medis ke resep. Jadi satu rekam medis menghasilkan satu resep. Nah, dari apotek ke resep. Jadi ada satu apotek memproses banyaknya resep. Selanjutnya ada resep ke obat. Jadi satu resep berisi banyaknya obat. Lanjut. Di sini ada IRD ya teman-teman. Pasien, tabel antrian, loket, panggilan, layanan, dan petugas. Jadi satu pasien memiliki banyak antrian. Dan di sini ada satu loket melayani banyaknya antrian. Dan di sini ada satu antrian dipanggil banyaknya pemanggilan. Nah, dari sini satu petugas memanggil banyak pemanggilan. Baik, selanjutnya ini ada dashboard eksekutif. Di sini ada total pasien hari ini ada 235. Di sini ada apa ini? Pasien dalam antrian. Ini rata-rata waktu tunggu. Jadi rata-rata waktu tunggu itu 18 menit. Di sini ada rekam medis yang diproses. Ini selanjutnya ini di bawah ada gambar dari kinerja layanan. Ada poli umum, gigi, KIA, dan laboratorium. Selanjutnya ini kinerja tenaga medis. Ini nama dokter, spesialisasi pasien dan hari ini, rata-rata waktunya, dan ada kepuasan. Selanjutnya ini analisis waktu tunggu dan layanan. Nah, di sini ada dari hari Senin sampai hari Sabtu waktu yang ditunggu. Ini yang merah ini waktu tunggu ya teman-teman. Ini waktu layanan. Nah, selanjutnya ini ada distribusi rekam medis. Ini penyakit umum ada 36%. Ini nih. Nah, ini ISPA ada 19%. Ini ada selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi itu ada 13% dan penyakit diabetes ada 10%. Nah, dan yang ini warna ungu lainnya 23%. Selanjutnya ini ada tren antrian harian.
Ini antrian setiap harinya ya teman-teman, harian dari jam 8 sampai jam 15, jam 3 sore teman-teman. Oke. Oke, selesai. Terima kasih. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.